Maulana hadir? Siap hadir, Pak. Oke, Amanda Hadir, Pak. Erni Putri ada? Hadir, Pak. Ya, Fitri Kurnia, Hadir, Pak. Gilang Ananda, Hadir, Pak. Halimah Dewi, Hadir, Pak. Ikia Hanipam, Hikia ada? Irgi Fazri, Hadir, Pak. Kirana ada? M. Rizal, Kirana hadir, Pak. Rizal hadir, Pak. Raisa Francisca, Hadir, Pak. Sania Hanifa, Hadir, Pak. Oke, Sapwah, Hadir, Pak. Surya Maulana, Hadir, Pak. Windy Yolandani, Hadir, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Hilma ada? Hadir, Pak. Afina, Hadir, Pak. Alia Putri, Hadir, Pak. Alipa Butsaina, Hadir, Pak. Akila, Akila Ripal ada? Daniel Putra, Hadir, Pak. Helga Hamida, Hadir, Pak. Latifa Rabia, Hadir, Pak. Maitri Widya, Hadir, Pak. M. Daniel Herlambang, Hadir, Pak. M. Hafiz, ada Najma, Hadir, Pak. Raden Ahmad Fauzan, Hadir, Pak. Rio Putra, Hadir, Pak. Salma Nurul, Hadir, Pak. Sapitri Anggraini, ada Sapitri Anggraini, Hadir, Pak. Teddy Rustiandi, ada Teddy? Teddy izin terlambat bergabung, Pak. Siapa? Teddy, Pak. Oke. Theo Padel, Hadir, Pak. Resa Hairunisa, Hadir, Pak. Umi Latipatus, Hadir, Pak. Yasrul Arif, Hadir, Pak. oke ya. Oke, untuk modul yang selanjutnya mengenai hukum kekekalan energi, Pak. Betul, Pak. Betul ya? Oke ya. Betul, betul. Jadi ini untuk
Ya, untuk modul yang kedua adalah mengenai hukum kekekalan energi mekanik yang nanti di Senin depan itu ya nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 3 dan 4 ya. Nah, tujuannya adalah membuat hukum kekekalan mekanik, yaitu mekanik awal dengan energi mekanik akhir. Sebenarnya ada yang chat ya. Oke. Dan yang kedua adalah menentukan jumlah energi mekanik. Nah, untuk teorinya adalah energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, apabila pada benda hanya bekerja gaya konservatif, jadi gaya konservatif itu seperti gaya gravitasi, gaya listrik atau gaya magnet, maka energi yang dimiliki oleh benda itu akan tetap ya. Jadi jumlah energinya tetap, tapi ketika benda itu bergerak, energi potensialnya kalau misalnya bergeraknya turun, energi potensialnya akan berkurang, tapi nanti akan disertai dengan penambahan jumlah energi kinetik ya. Nah, jika gesekan diabaikan ini ya, maka jumlah energi kinetik dan energi potensial ini akan konstan. Nah, ini disebutnya adalah energi mekanik. Nah, apabila ada gaya non konservatif, contohnya gaya non konservatif adalah gaya gesekan, maka energi mekanik yang dimiliki oleh benda itu akan berkurang. Selisih yang berkurang itu akan diubah menjadi energi termal. Nah, energi termal itu tidak akan bisa dikembalikan lagi menjadi energi kinetik maupun energi potensial ya. Jadi tidak akan mengalami pengurangan. Maupun sebaliknya, kalau bendanya bergerak ada gaya dorong ya. Gaya dorong juga merupakan gaya non konservatif, maka jumlah energi mekaniknya akan bertambah. Jadi tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Akan pencacah digital ya, atau namanya digital converter ini ya, artinya yang ini. Ketika bola melewati sensor, jadi ini untuk percobaan yang pertama ya, yang gambar 2 ini. Nah, gambar 2 ini ada di data percobaan E1B ya untuk tabelnya. Nah, untuk panjang talinya ini bebas ya. Nanti datanya akan saya berikan ya. Jadi bukan terhadap meja maupun terhadap lantai, tetapi terhadap titik terendah dari ayunan sederhana ini ya. Jadi ketika bandul ini dalam posisi diam, nah titik B ini secara horizontal ini adalah ketinggian relatifnya ya. Jadi titik A itu ketinggian H-nya itu adalah ketinggian relatif terhadap titik B secara horizontal. Nah, nanti hanya pembatas cahaya atau sensor ya, light barrier. Ini di sini itu ada inframerah. Nah, di sini dia bisa mendeteksi waktu ketika bola itu melewati sensor ya. Jadi kalau hanya kecil maka waktunya itu akan lama ya. Tapi kalau hanya besar
maka di titik B itu waktunya akan lebih cepat. Nah, di titik B ini dengan menggunakan pencacah digital dan lag barrier ini, nanti akan di tugas pendahuluan ya di bagian nomor 3, kelajuan bola akan di titik B ini akan didapat ya dengan persamaan diameter dari bola dibagi dengan ini ya T, atau T itu adalah waktu bola melewati sensor, atau boleh juga waktu penggelapan sensor ya. Jadi ketika bola melewati sensor itu gelap ya, tergelapkan. Nah, sebetulnya di sini kalau praktikum itu ini ada lampu warna merah di sini ya. Jadi ketika bola melewati, lampunya padam, artinya itu sensor tergelapkan ya oleh bola. Dan kemudian juga di sini ada jangka sorong, ini untuk mengukur diameter bola ya. Nah, jadi ini untuk percobaan yang pertama. Nah, ini variasinya adalah variabel bebasnya di sini adalah H ya. Nah, ini sebanyak 8 kali. Kemudian T1, T2, dan T3 ini adalah pengulangan. Nah, T rata-rata di sini adalah T1 tambah T2 tambah T3 dibagi 3. Nah, seharusnya di sini ada tabel tambahannya di sebelah kanannya ini. Ini adalah kecepatannya ya, V-nya. Bisa diameter bola dibagi T rata-rata ya. Nanti boleh ditambahkan di sebelah kanan sini adalah kecepatan atau kelajuan dari bola ya. Diameter bola dibagi T rata-rata. Nah, diameternya gunakan satuan. Pak, putus suaranya. Ya sudah. Ya, sinyalnya sini jelek ya. Maaf, Masih tadi diameter menggunakan satuan apa, Pak? Satuan meter ya. Oke. Oke. Nah, kemudian ini untuk bagian yang A, menentukan besar percepatan gravitasi dengan cara statis. Nah, ini timbang massa beban ya, M ya. Kemudian ini nanti diubah M-nya itu satuannya adalah kilogram ya ini. Gantung beban M pada dinamometer, kemudian baca skala yang ditunjukkan oleh dinamometer ini satuannya harus Newton ya. Nanti untuk gravitasi ini adalah W dibagi M ya. Nah, nanti kalau di data ada pakai data yang ada di data yang saya sajikan, kalau tidak ada gunakan G-nya 9,8. Nah, kemudian untuk yang bagian yang B ini atur pembatas cahaya itu jadi ya tadi ya. Jadi ini hanya nanti divariasikan. Nah, nanti datanya akan saya kasihkan ya. Nah, nanti yang diukur adalah waktu ketika bola melewati sensor di titik B. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah kecepatan ya. Nah, untuk percobaan yang kedua, nah ini ketinggiannya itu bola itu tetap ya di ketinggian dijatuhkan itu ayunannya di ketinggian 20 cm. Nah, ini tidak masalah kalau L atau panjang tali itu lebih dari 20 ya. Yang penting ketinggiannya ini tuh ya, titik B ini adalah 20 cm. Nah, nanti sensornya itu dipindahkan ya mulai dari B, kemudian di A, dan ini boleh ini C, D, E ya. Jadi ada 5 titik. Nah, di tiap titik itu sebetulnya dihitung berapa energi mekaniknya ya. Jadi kalau di titik sini energi mekanik di titik A ini misalnya dihitung berapa EK ditambah EP-nya. Kemudian di titik B dihitung berapa EK ditambah EP-nya.
Nah, ini CDE bebas ya dari mana saja ya. Kalau misalnya ini 20, ini boleh 15, yang ini 10, dan yang ini 5. Nah, nanti dihitung di tiap titik itu berapa energi mekaniknya ya. Nah, jadi ini secara teoritis seharusnya energi mekaniknya di tiap titik itu sama ya. Nah, jika tidak sama, nah nanti ke sumber kesalahan, penyebab yang mungkin terjadi itu apa ya. Nah, nanti untuk supaya lebih meyakinkan, nanti saya tambahkan videonya ya. Nah, untuk data ruang ini kalau kosong di data ya kosongkan saja. Kalau ada boleh ditambahkan ya. Nah, ini pentingnya massa bola logam nanti ya. Ini diubah nanti ke kilogram dalam perhitungan. Diameter juga ini juga penting ya. Nah, untuk percobaan yang kedua ini disimpan di sini ya. Nah, untuk posisi A adalah di titik tertinggi, posisi B di titik terendah. Nah, ini CDE bebas ya. Hanya boleh yang ini 5, D-nya 10, E-nya 15. Nanti disesuaikan aja dengan data yang diterima ya. Nah, kalau di posisi A ini langsung aja kecepatannya adalah 0 ya. Tidak perlu ditulis T1, T2, T3-nya 0, T rata-ratanya 0 ya. Di strip saja nanti ya. Dan V-nya kecepatannya ini 0 ya. Di titik B pasti kecepatannya paling tinggi. Nah, nanti pasti makin bawah tuh makin rendah, kecepatannya makin tinggi ya. Nih. Nah, kemudian sebelum saya ke bagian pertanyaan, silakan para mahasiswa RPL ada yang mau ditanyakan? Silakan boleh lewat chat ataupun boleh on mic ya. Tidak ada? Saya teruskan saja ya ke bagian pertanyaan. Atau ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada sepertinya, Pak. Oke ya, lanjut saja. Pertanyaan nomor 1. Tentukan energi potensial gravitasi relatif untuk masing-masing keadaan awal. Berarti ini ke tabel ini ya. Nah, jadi ini dihitung jadi dari ada 8 data ya. Ini dihitung jadi EP1, EP2 ya. Nah, sampai ke 8 ya. Dihitung berapa. Kemudian untuk nomor 2 ini EK1 sampai EK8 juga ya dihitung ya, setengah MP kuadrat ya untuk energi kinetik. Yang ini MGH ya. Nah, ini ada kata relatif itu adalah ketinggiannya itu bukan berdasarkan ke meja ataupun ke lantai, tapi tadi ya ke titik terendah yaitu di titik B ya. Ini H-nya ya. Kemudian ini bukan buat tabel EP dikurangi EK ya, tapi buat tabel EP terhadap EK. Nah, jadi dibuat aja dari nomor 1 dan nomor 2, tabel EP terhadap EK ya, bukan minus ini ya. Tabel EP terhadap EK ya. Nah, untuk yang nomor 4, gambar grafik EP terhadap EK, berarti EP-nya di sumbu Y, EK-nya di sumbu X ya. Nah, ini harus ditambahkan lagi ya. Nah, ini dicari berapa gradiennya ya. Nah, ini nilai gradien yang seharusnya itu bagaimana ya secara teoritis tuh kalau hukum kekekalan energi mekanik, gradiennya itu harus berapa ya. Jadi nanti ini ditambahkan ya untuk soal nomor 4.
gradien dihitung ya gradiennya menggunakan grafik dan MKT ya, silakan ya. Kalau grafik pakai delta Y per delta X. Kalau yang MKT gunakan kalkulator saja ya. Untuk soal nomor 5 ini dari percobaan yang kedua ya. Jadi dihitung ya energi mekaniknya ya di tiap titik. Nah ini kalau secara teoritis kan titiknya ini ada 5 ya. A, B, nah ini CDE-nya biasa ada yang CDE C-nya di sini, D-nya di sini, E-nya di sini. Ada juga yang sebaliknya itu tidak jadi masalah ya. Karena di sini memang dibebaskan ya. Cuma A sama B-nya sudah ditentukan ya. CDE-nya silakan saja nanti disesuaikan dengan data ya. Nah, ini di tiap secara teoritis ini energi mekaniknya di titik A, B, C, D dan E itu harusnya bagaimana ya? Nah, silakan di komentari ya, ditambah gitu ya di nomor 5 ya. Nah, silakan ya. Jadi dihitung dulu ya energi mekaniknya di titik A, B, C, D dan E dan dikomentari ya harusnya bagaimana. Nah, untuk sumber-sumber kesalahan ini minimal 3 ya. Jadi nanti dirujuk ke pustaka acuan kalau ada. Tugas pendahuluan juga ya, sebaiknya ini kalau menggunakan pustaka acuan dicantumkan di sini ya pustaka acuannya dari mana, kemudian nanti dituliskan di bagian I ya. Nah yang terakhir untuk kesimpulan yang H, nah ini silakan lihat menjawab tujuan ya. Apakah keberlakuan hukum kekal mekanik dan jumlah energi mekanik ya ini dari untuk yang nomor 1 dari percobaan yang pertama, untuk yang nomor 2 dari percobaan yang kedua. Nah itu ya, segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan ya. Sebelum nanti saya sharing data dan video ya. Silakan. Maaf, izin Ibu. Ya, silakan ya. Kalau untuk penentuan gradien, itu nilai X1, Y1, X2, Y2-nya itu bebas atau harus dari data awal dan akhir? Untuk penentuan gradien kan ingat di bagian kelengkapan grafik ya, bagian pendahuluan ada PPT-nya bahwa grafik yang terbaik itu adalah sehingga membagi simpangan atas dan bawah itu sama banyak ya. Nah jadi maaf ya, internet saya nggak stabil ini hujan soalnya ya. Sekarang sudah jelas? Tadi sampai mana ya? Suara saya jelas? Jelas kok, Pak. Jelas ya? Tadi sampai mana ya? Soalnya tadi ada warning ya, internetnya unstable. Tadi sesuai dengan yang penjelasan di PPT. Oh ya, jadi gini, ini kan ada berapa data? 8 itu, Pak. 8. Nah, ditambah titik sentroid, jadi ada 9 titik ya. Oke. Jadi ada 9 titik. Jadi kalau misalnya nanti dibuat, misalnya ini ya, ini FP-nya, ini EK-nya ya.
Nah, ini kan ada 9 ya. Nah, misalkan kenanya 3. Nah, gini ya. Nah, yang tidak kena itu berarti ada 6, itu harus diupayakan ya 3 di atas dan 3 lagi di bawah gitu ya. Nah, gitu. Nah, boleh juga yang kenanya lebih dari 3 ya. Nah, minimalnya itu jadi melewati titik sentroid, kemudian minimal kena 2 ya. Kena 2 dari titik data yang totalnya ini ada 8 ini ya. Minimalnya 2. Jadi harus melewati titik sentroid. Nah, kalau masih pusing juga, silakan dicek ke Excel ya, datanya masukkan. Nah, nanti eh, yang disajikan oleh Excel nanti ya menggunakan linear itu selalu melewati titik sentroid. Nah, kita coba ya yang Excel ya. Nah, misalkan ini kita masukkan aja datanya ya, sembarang gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini 11, 22, 33. Nah, ini pasti datanya bagus sih. Yang aneh ini ya. 15, 27, 36, 42 gitu ya. 50, 52, 60 gitu ya. Nah, kalau kita hitung rata-ratanya ya, kan dapatnya 4,5 dan 36,625 ya. Nah, jadi pasti si data ini tuh kalau kita buat grafik X, Y terhadap X, nanti akan melewati titik 4,5 dan 36,625 ya. Nah, kita cek saja ya. Ini ke insert, lalu masuk ke chart ya, dan ke bagian scatter ya. Nah, ini. Nah, lalu di klik kanan ya. Nah, ini ada trend line. Nah, linear. Nah, ini ya. Nah, ini nih garis yang saya maksud itu adalah garis linearnya ya. Nah, kalau kita cek 4,5 dan 36,625. Nah, kalau ini kita cek aja ya ke sini. Di sini. Ini mayornya 0,5 ya. Intinya 5 lah. Nah, ini lihat ini yang sentroidnya kan ini 4,5, X-nya, Y-nya 36,625. Nah, si garis ini tuh melewati 4,5, 36,625 ya. Dan tidak semua melewati titik data ya. Jadi hanya 1, dan ini pas kena 2 ya. Nah, yang nggak adanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini tidak, walaupun harusnya kan di atas 3 di bawah 3, kalaupun tidak bisa, nggak apa-apa ini di atasnya 4,
di bawahnya 2 ya. Jadi nggak mesti harus dipaksakan. Jadi seimbang itu nggak mesti harus di atas 3 di bawah 3, di atas 4 di bawah 2 atau di bawah 4 di atas 2 masih oke ya. Tapi kalau di atasnya 5 di bawahnya 1 ini eh, simpangannya tidak seimbang ya. Nah, untuk pembuatan grafik ini bisa dipahami atau yang lain silakan ya kalau mau ditanyakan. Aman ini? Bisa dipahami. Jadi untuk X1 misalnya berarti yang posisi titik paling atas ya, yang paling bawah. Gimana gimana? Ini internet saya agak ada gangguan. Ya Pak, jadi untuk gradiennya berarti dicarinya yang ada 2 titik melewati garis ya Pak? Iya, jadi ini di sini boleh yang ini ya yang kena aja ya. Kalau di sini mungkin ini ya, atau yang ini dengan yang ini ya. Nah, secara grafik itu seperti itu ya. Nah, ini kalau ini Yang dengan mana ini sih Pak? ya. Jadi pilih yang titik yang minimal 2 titik yang terbaik ya, yang melewati garis linier ya. Oke ya ini ya untuk pembuatan grafik sudah cukup jelas ya. Nah, bagaimana untuk pengerjaan ini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan untuk pengerjaan modulnya? Nah, ini biasanya sih kalau praktikum pagi-pagi ini sore juga sudah bisa dikumpulkan ya, karena ini cepat. Yang agak lama tuh pengambilan data di ini ya, di sini. Jadi untuk memindahkan sensor ini kita memerlukan dongkrak ya. Nah, untuk penyetelan pas di jalur ini yang agak sulit ya. Nah, jadi teknisnya aja yang agak sulit ya. Kalau untuk kalau sudah pas, ini ngambil datanya sangat cepat ya. Sudah ada tanggal kapan tatap muka atau tidak ada? Atau tidak ada? Eh, konfirmasi terakhir sih Pak, yang kami Ya. tahu itu tatap muka hanya UAS. Kalau untuk UAS sendiri, saya lihat jadwal akademik itu di tanggal 8 Desember selama 1 minggu. Seperti itu mungkin. Oh, oh Mungkin iya, untuk iya, lebih iya. Jadi jelasnya iya. ya, ya, ya. Jadi hanya pas UAS saja dan itu juga ini ya belum pasti kan fisika tanggal berapa ya? Ya, masih di rentan Ah, 1 minggu mulai 8 Desember itu. oke, oke, ya, ya, sip, sip. Ya nanti kalau misalkan ada yang mau ngambil data langsung juga sih bisa ya hari Kamis mungkin ya. Tanggal berapa ya? Nanti saya kabari lah ya. Kalau ada yang mau ngambil data, nanti bisa hari Kamis. Tanggalnya nanti akan saya kasih tahu. Mungkin untuk ini ya, modul ketiga atau keempat, bisa saya yang mau ngambil data jam 8.40 sampai 10.40 ya. Untuk
Eh, jadi nanti mahasiswanya kalau misalnya mau ngambil data, oke gitu ya. Kalau misalkan kerja ya tidak usah ya. Ini yang bisa saja. Nanti saya infokanlah di WA ya tanggalnya ya. Yang pasti waktunya 8.40 sampai 10.40. Nah, untuk pengambilan datanya nanti di lab fisika ya. Nah, silakan kalau ada yang mau ya. Jadi saya bisa lah gitu. Oke, kalau ini tidak ada yang ditanyakan, saya tutup aja ya untuk pertemuan hari ini. Nah, nanti untuk UAS-nya adalah soal PG ya, udah saya ini ya infokan ya. Soalnya PG 25 soal, biasanya waktunya 90 menit. Terdiri dari 4 modul ini ya, dan bagian pendahuluan. Tapi ini kalau PG ini salah -1 ya. Jadi kalau betul 4 ya. Jadi 4 kali 25 pas 100. Nah, jangan lupa nanti boleh open cheat sheet. Siapkan juga nanti ya untuk tanggal 8 itu UAS tuh kalkulator saintifik. Jadi kalau yang jauh jangan sampai lupa ke bawah ya. Oke, silakan on cam ya. Kalau yang tidak bisa tidak apa-apa. Oke, sudah semua ini on cam. Oke, yang mau off cam silakan ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke ya. Oke, silakan ya dikerjakan laporannya. Seperti biasa waktunya 1 minggu ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan di chat saya atau di grup ya. Seperti kalau misalkan nanti ada kesalahan data, ya contohnya ya, misalkan ada kesalahan data, boleh dikonfirmasi saya ya. Nggak apa-apa di grup juga ya. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Nil.